Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para wali murid Markas Taklim Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita haturkan atas segala macam nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir di majelis ini untuk melaksanakan agenda rutin yang diadakan oleh wali murid, yaitu kegiatan kajian rutin ya. Untuk bulan ini terlaksana berapa kali? Baru-baru hari ini ya, terus Februari, karena pekan lalu biasanya kan selang-seling ya, selang-seling satu pekan ujian dan ujian apa? Khataman atau tadarus atau pekan kajian. Nah, alhamdulillah nikmat kesehatan ini nikmat yang sangat luar biasa. Karena kalau kita tidak sehat, kita sakit, ya, apalagi kalau yang sakit itu ibu-ibu, nah biasanya bisa menimbulkan problem besar. Dan kebetulan kemarin ya, hari Selasa kemarin ada saudara kita yang kemarin kena musibah ya, kasihan ya, itu hari Senin ya, Senin karena kecelakaan dan di jahit ya, jahit. Selasa kemarin saya mau jemput, tapi katanya sudah pulang, sudah pulang ke rumah. Jadi kita doakan semoga beliau sehat. Alhamdulillah kemarin saya bawa anaknya, tapi anaknya tidak apa-apa. Jadi saya lihat masih pagi-pagi sudah dimakamkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga sekarang kita sudah di pertengahan bulan Sya'ban. Sekarang tanggal 13 Sya'ban. Jadi kurang lebih 2 pekan lagi ya, 2 pekan lagi kita akan sampai di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan, meskipun ini hadisnya dhaif ya, tapi kalau konteksnya untuk doa itu tidak masalah ya. Ada doa yang terkenal yang masyhur ya, lafaznya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan umur ya, masih memberikan umur kepada kita sehingga kita sampai di bulan Ramadan. Nah, makanya sebenarnya kemarin ketika diminta isi, saya beritahu temanya tentang bikin puasa. Tapi mungkin ibu-ibu di sini sudah hafal semua ya, bab puasa, atau mungkin sudah sering mendengar. Jadi kemarin mintanya temanya adalah jual beli online, untuk jual beli online, karena mungkin banyak bisnis woman ya, tema ini yang diminta.
eh, para ibu-ibu sekalian, ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema kita akan membahas tentang hukum jual beli online. Nah, tetapi sebelum membahas tentang itu, maka terlebih dahulu akan kita bahas mengenai apa dan bagaimana jual beli itu sendiri. Jadi sebelum kita sampai kesimpulan apakah jual beli online itu hukumnya dibolehkan atau tidak, ya, karena sudah menjadi tradisi dan kebiasaan kita saat ini ya melakukan transaksi jual beli online. Mulai dari barang-barang yang besar, ya, barang-barang yang harganya mahal sampai barang yang remeh-temeh itu online. Ya, saya di rumah itu sering dapat kiriman atau didatangi orang yang bukan kurir, bukan paket itu. Padahal saya nggak pesen, tapi kok datang terus sekarang ini siapa yang pesen? Kadang pesen sikat WC, kadang pesen gantungan rambut, gantungan baju, macam-macam. Kalau pikiran saya, ini aja kalau beli online kenapa nggak beli langsung? Tapi karena yang beli, ya daripada beli langsung capek-capek keluar, dari rumah pakai HP. Nah, kita akan bahas sebenarnya bagaimana transaksi-transaksi online atau hukum-hukum transaksi online itu menurut pendapat para ulama, tentunya para ulama zaman sekarang. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang itu, maka terlebih dahulu kita akan pelajari. Meskipun saya masih ada catatannya dan ini juga dulu pernah kita kaji ya, tapi sudah tahun lalu, bahkan tahun 2023 tema jual beli ini kita bahas, tapi tidak ada salahnya kalau kita ulas kembali mengenai apa itu fikih jual beli. Nah, maka di sini ada dua pembahasan besar. Yang pertama syarat dan rukun akad jual beli atau kurang lebih fikih jual beli itu bagaimana. Kemudian nanti di akhir akan kita bahas tentang hukum jual beli online. Nah, pertama yang kita bahas adalah definisi. Ya, ini sudah makruf, sudah bisa dipahami bahwa jual beli itu secara bahasa adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain. Namanya jual beli secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ya istilah syar'i jual beli adalah menukar harta yang satu dengan harta yang lain dengan tujuan untuk dimiliki dan dikuasai. Jadi ada dua poin penting di sini. Yang pertama adalah tukar menukar harta. Nah, harta itu para ulama sendiri mendefinisikan adalah sesuatu yang dianggap berharga. Nah, itu disebut dengan harta. Jadi tukar menukar, ya, yang satu meja misalnya atau kursi, nah yang satu hartanya berupa uang kertas misalnya. Nah itu dilakukan transaksi tukar menukar. Nah tapi tukar menukar ini tujuannya adalah untuk dimiliki dan dikuasai. Jadi bukan hanya sekedar untuk dipinjam. Ya. Nah kalau pinjam itu namanya bukan jual beli, tapi pinjam meminjam. Gitu ya. Misalnya saya pinjam sepeda motor ke tetangga saya. Nah, sepeda motornya itu kan saya pinjam. Berarti bukan berarti dengan dikasihkannya kunci sepeda motor, bahkan mungkin STNK karena saya pinjam untuk pergi ke tempat yang jauh, kemudian motor itu jadi milik saya karena akadnya adalah pinjam meminjam. Begitu juga misalnya ketika kita ada transaksi tukar menukar, tapi tujuannya bukan untuk dimiliki barangnya, tapi dimanfaatkan, ya, atau diambil manfaatnya, maka itu juga bukan termasuk jual beli. Contoh, saya mau nyewa misalnya nyewa mobil, ya, nyewa mobil untuk pergi ke daerah Malang misalnya, dari Gresik ke Malang. Nah mobilnya saya sewa, tapi yang saya manfaatkan itu kan hanya barangnya, ya hanya manfaatnya ya.
Mobil itu kan manfaatnya untuk mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, setelah sewa menyewa, maka barangnya nanti kita kembalikan kepada pemiliknya. Nah, itu bukan jual beli ya, tapi sewa menyewa. Jadi jual beli itu adalah menukar harta dengan tujuan untuk dimiliki dan dikuasai. Nah, ini sebagaimana kalau disebutkan di kitab Al-Wajih Sudin Islami dan bahasa Arab itu mubadalatu malik bimalik tahlikan wa tamalikan. Nah, harta ya. Apa itu harta? Para ulama mendefinisikan harta adalah kullu ma yatamawwalun nas wa yatadammanuhu mutlifu indal i'tida alaihi. Harta itu adalah segala macam sesuatu yang dijadikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang berharga, yang tak mau walu dijadikan sebagai sesuatu yang berharga. Wa yatadammanuhu mutlifu, dan ketika ada orang yang merusaknya, maka dia wajib menggantinya. Inda al-i'tida alaihi. Kita punya HP dipinjam sama teman, dipinjam sama orang lain. Nah, ketika dipakai ternyata dia menjatuhkan HP itu sampai HP-nya pecah LCD-nya. Nah, itu kan HP itu salah satu contoh harta. Ya, banyak contoh-contoh harta, mulai dari harta-harta yang bisa kita lihat, ya, bentuknya ada, fisiknya, atau sekarang ada juga harta itu yang tidak berbentuk fisik. Seperti apa misalnya? Kalau ibu-ibu punya aplikasi di HP-nya ada mobile banking, ya, situ kan ada nominal uang. Ya. Nah, itu kan tidak terlihat secara fisik, tapi itu juga bisa disebut dengan harta, ya, karena mempunyai nilai. Nah, maka di sini disebutkan harta bisa berbentuk materi, namun bisa berbentuk non materi seperti manfaat, hak, ataupun piutang. Manfaat itu seperti itu tadi, orang nyewa. Nah, manfaatnya itu adalah benda yang disewakan itu tadi, manfaat yang diambilkan. Kemudian hak, ya, hak kepemilikan atas suatu barang itu juga merupakan harta. Atau sekarang di zaman modern itu ada namanya hak cipta. Jadi misalnya saya karang buku, ya, nah, misalnya saya karang buku. Kemudian buku ini karangan saya, maka saya berhak untuk memiliki hak cipta. Dalam artian kalau ada orang yang ingin mencetak buku ini, ya berarti harus bayar ke saya. Nah, itu namanya hak cipta. Sehingga kalau ada orang yang tanpa izin, misalnya buku ini kan sudah saya cetak ke penerbit, ya, tanpa izin dari penerbitnya, kemudian dia mau fotokopi. Nah, itu sama saja dengan ngambil orang lain. Karena apa? Karena berarti dia sudah merugikan saya, karena dia sudah mengambil hak saya. Hak saya, kalau misalnya saya cetak buku ini bisa mendapatkan uang untuk saya jual, ternyata sama dia di fotokopi. Atau kalau misalnya di fotokopi untuk kepentingan sendiri masih lumayan, ya. Ada orang-orang itu, kalau zaman dahulu saya masih sanawiyah, itu banyak CD dibacakan. Kalau sekarang kan sudah tidak ada yang jadi dibacakan. Nah, itu kan sebenarnya hak untuk mencetak CD itu milik penerbitnya, milik penyanyinya, ya, tapi gara-gara dibaca akhirnya dia terkait masalah ini, guru kami itu punya kasus, ya, seperti ini. Jadi guru kami itu Ustaz Masalah, beliau punya situs, ya, situs online. Nah, situsnya ini situs tentang ilmu fikih, namanya rumahfikih.com. Jadi di rumahfikih.com itu ada salah satu rubriknya itu buku wakaf, ya, buku wakaf. Jadi dulu pertama ketika beliau membuat rubrik itu, jadi di situ ada buku-buku karya teman-teman di rumah fikih, termasuk saya sendiri.
Buku itu bisa di-download secara bebas. Dan temanya tema-tema yang macam-macam ya. Ada tema-tema yang sudah lama dibahas para ulama, ada tema-tema kekinian. Nah, ternyata ada orang yang menyalahgunakan. Padahal buku itu sudah digratiskan ya. Silakan download bebas PDF-nya. Ada orang-orang tertentu itu yang download buku itu kemudian dijual. Ya memang harganya nggak mahal. Ada yang dijual 15.000, 10.000, 20.000. Tapi kan dia mengambil keuntungan dari milik orang lain ya. Jadi pencurian zaman modern ujungnya seperti itu ya, mencuri ya. Padahal beliau tidak jual, menggratiskan lagi sama orang lain, malah dijual ya. Dicek di toko Shopee apa gitu ya. Nah, saya juga beberapa kali menulis ya, cuma mungkin 3 buku gitu. Tapi ternyata pas saya searching tuh, ini kan buku yang saya tulis kalau dijual orang lain. Saya nggak dapat apa-apa, Ustaz Somad jangan dapat apa-apa, sementara orang yang jual dapat keuntungan dari itu. Nah ini contoh harta ya, harta yang tidak terlihat. Baik, nah jual beli dalil persyariatan jelas dari Al-Quran. Allah berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Rasulullah juga bersabda dalam salah satu hadis, Rafi' bin Hudayj ini bertanya kepada Rasulullah, ayyul kasbi afdal? Wahai Rasulullah, mata pencarian apa yang paling baik? Nah, ketika ditanya seperti itu, Rasulullah menjawabnya secara umum. Beliau tidak menjawab secara khusus. Misalnya pekerjaan yang paling baik itu jadi anggota DPR misalnya, atau jadi guru atau jadi apa. Beliau menjawab secara umum. Dan kalau kita perhatikan jawaban beliau ini, sebenarnya semua pekerjaan yang halal itu masuk di sini. Beliau mengatakan amalur rajuli biyadihi. Amalur rajuli biyadihi. Pekerjaan seorang laki-laki biyadihi dengan tangannya sendiri. Ini berarti mencakup segala macam bentuk pekerjaan yang halal. Ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja di perusahaan, ada yang bekerja di lembaga pendidikan. Ya. Jadi intinya bahasanya pegawai, pekerja, pekaryawan ya, masuk dalam kategori amalur rajuli biyadihi. Wa kullu bai'in mabrur. Nah, yang kedua, jenis kedua adalah setiap jual beli mabrur. Kalau kita dengar mabrur itu ingat apa Bu? Haji ya. Yang mabrur itu berarti haji yang apa? Ya, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berharap yang belum haji, termasuk saya, mudah-mudahan bisa dimudahkan Allah untuk berangkat haji ya. Bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kalau belum haji ya minimal umroh dulu ya. Nah, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima. Nah, jadi jual beli yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jual beli ini termasuk salah satu kategori pekerjaan yang paling baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa hukum asal, jadi hukum asal itu ya, hukum asalnya jual beli itu adalah mubah. Nah, kecuali kalau nanti ada hal-hal yang di situ menyebabkan dia menjadi haram. Nah, baik. Tapi karena rukun ya, rukun jual beli. Jadi rukun itu artinya unsur-unsur pokok yang ada dalam sesuatu. Rukun sholat berarti hal-hal yang wajib dikerjakan dalam sholat, kalau ditinggalkan maka tidak sah. Dalam masalah ini, ya menurut mayoritas ulama kurang lebih ada 5 rukun jual beli. Ya, rukun pertama, unsur pertama adalah dari unsur akid. Akid itu pelaku transaksi, orang yang melakukan transaksi. Nah, ini ada penjual, ada pembeli. Kemudian yang kedua adalah sighah. Sighah itu akad, ya, akad transaksinya. Jadi rendah
kemudian yang keempat adalah dan kelima ini makut alaih. Makut alaih itu objek transaksi. Nah itu ada dua macam. Yang pertama adalah barang, yang kedua adalah harga. Ya. Pertama barang, kedua harga. Baik, kita bahas satu persatu ya tentang 5 rukun ini. Nah, akad transaksi. Jadi akad transaksi disebut juga dengan ijab qabul. Jadi ijab qabul itu tidak hanya pada pernikahan saja, tapi di transaksi-transaksi yang lain, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya itu ada ijab qabul. Nah, ada dua jenis definisi. Nah, kita langsung ke definisi jumhur ya. Jadi jumhur ulama menjelaskan bahwa ijab adalah akad yang diucapkan penjual, sementara qabul adalah akad yang diucapkan oleh pembeli. Siapapun yang lebih dahulu mengucapkan tidak masalah. Jadi ketika penjual mengucapkan bahwa dia akan menjual barang ini, nah itu namanya ijab. Kemudian qabul itu adalah ucapan dari pembeli. Sementara pada Hanafi itu siapa yang duluan mengucapkan itu ijab. Kalau yang kedua adalah qabul. Intinya ijab qabul itu ucapan yang menunjukkan bahwa dilakukan transaksi jual beli. Nah, ijab qabul ini menurut mayoritas ulama itu sah diungkapkan dengan redaksi apapun. Jadi tidak harus saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian. Kemudian pembelinya bilang saya beli barang ini kepadamu dengan harga sekian. Meskipun ada beberapa tempat itu yang mempraktikkan seperti itu. Kalau dulu ya ibu-ibu lihat siaran RCTI ya. RCTI itu kan dulu biasanya RCTI oke itu kan ada iklan-iklannya. Nah itu biasanya ada salah satu yang ditampilkan itu orang jual beli pakai perahu gitu ya. Nah itu kalau misalnya di daerah Kalimantan itu masih dipraktekkan sampai sekarang. Jadi di Kalimantan dijual pasar perahu itu masih pakai bentuk ijab qabul yang seperti ini. Jadi penjualnya bilang saya jual barang ini kepadamu. Misalnya rambutan ya saya jual rambutan ini 1 kilo dengan harga 15.000. Maka pembelinya mengatakan saya beli rambutan Anda dengan harga 15.000. Ya salaman kalau laki-laki sama perempuan sama-sama laki-laki sama perempuan salaman. Nah, maka baru dikatakan sah. Nah tapi para ulama mengatakan bahwa ijab qabul yang sah itu boleh diungkapkan dengan redaksi apapun sesuai adat dan tradisi masyarakat. Nah, ada catatan dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa redaksi yang disertai indikator bahwa akad tersebut dilakukan di masa yang akan datang, maka akad seperti ini tidak sah karena ini bertentangan dengan akad langsung. Jadi kalau misalnya baru ucapannya itu baru janji ya. Nah, misalnya saya punya handphone, besok handphone kamu saya beli berapa? 1 juta misalnya. Nah, omongan besok saya beli, sementara dia juga belum ngasih DP dan handphonenya juga masih dipegang oleh orang yang memiliki HP, maka transaksi seperti ini belum sah. Ya, termasuk jual beli online misalnya, baru nanya-nanya dulu harganya berapa? Ya, harganya 5.000. Oh iya saya mau. Baru bilang saya mau tapi belum melakukan transaksi apa-apa, belum ngasih barang, belum kirim transfer uang, maka akadnya belum sah karena transaksinya menggunakan kalimat akad tersebut dilakukan di masa yang akan datang. Nah, ada bentuk akad yang lain yaitu namanya akad mu'athah ya. Akad mu'athah ini transaksi jual beli yang menunjukkan keridhaan masing-masing pihak tanpa adanya mengucapkan ijab qabul dari pihak yang bertransaksi. Misalnya seorang pembeli langsung mengambil barang setelah membayar harga. Nah, ini kan banyak ya seperti ini. Meskipun ada juga yang tidak, di pasar kita biasanya tawar-menawar dulu ya, baru setelah itu diambil atau dikasih harga. Tapi ada juga misalnya orang marut ya, marut yang penunggu warungnya tanya mau pesan apa? Kemudian pesan soto ayam nasi goreng. Nah, setelah makan tanya berapa harganya, 20.000, tinggal ngasih uang kemudian diterima oleh penjual. Nah, itu juga sah ya.
transaksi semacam itu sah. Bahkan di warung-warung tertentu itu biasanya transaksinya bukan pakai beli ya, pakai transaksi minta. Bu aku jaluk ya, atau bu gawe no, sego goreng limo. Meskipun tadi transaksinya gawe no ya, buatkan. Itu bukan seperti kita minta dibuatkan ibu kita atau minta dibuatkan keluarga, tapi karena secara tradisi dan ada dibiasakan atau dipahami bahwa itu adalah transaksi jual beli, maka ketika itulah transaksi jual beli terjadi. Nah, maka untuk akad semacam ini menurut beberapa ulama seperti Imam Nawawi, Al-Bawawi dan Al-Mutawalli hukumnya sah dengan landasan dalil uruf atau adat istiadat. Nah, baik, itu unsurnya ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 5. Nah, syarat masing-masing rukun. Nah, pertama syarat akad ya, akad jual beli atau akad penjual dan pembeli. Syaratnya ada 2 syarat yang disebutkan para ulama. Yang pertama minimal berusia mumayyiz. Lalu yang kedua adalah tidak terpaksa. Minimal berusia mumayyiz itu nah ini kan mumayyiz. Dalam madzhab Hanafi mumayyiz itu adalah anak yang berusia genap 7 tahun. Tentu ini 7 tahunnya itu hitungan 7 tahun Hijriah ya. Jadi kalau mau dibuat masih juga bisa. Intinya anak usia 7 tahun itu baru dianggap sah ketika melakukan transaksi jual beli. Sedangkan menurut mayoritas ulama tidak harus genap, tapi yang penting masuk usia 7 tahun. Berarti 6 tahun masuk 7 tahun ya. 6 tahun 7 tahun itu kelas berapa ya? Kelas mau kelas 1. Nah, itu baru sah melakukan transaksi jual beli. Nah, tetapi di sini ada pengecualian ya. Ada perbedaan pendapat mengenai hukum mumayyiz ini. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki mereka membolehkan. Menurut madzhab Syafi'i boleh selama ada kebiasaan membolehkan hal tersebut. Jadi kalau kebiasaan di suatu tempat membolehkan atau menganggap wajar transaksi jual beli seperti itu, maka tidak ada masalah. Nah, ini yang paling longgar pada Hambali, mereka berpendapat boleh dengan syarat izin wali. Jadi walinya memang mengizinkan, bahkan anak kecil yang belum mumayyiz ya, di bawah 6 tahun kan sudah bisa ya jual beli. Nah, malah biasanya yang habis-habiskan uang ini kecil-kecil itu. Nah, itu tidak apa-apa, jual beli nggak apa-apa, tapi syaratnya itu tadi ya walinya mengizinkan dan transaksinya pun bukan transaksi besar ya, pada barang-barang yang remeh. Dalam artian remeh di sini barang-barang yang kecil ya, beli jajan ya, beli mainan ya. Makanya kalau misalnya ada anak beli mainan itu mahal sekali, nah itu orang tua bisa protes ya, penjualnya ya. Nah, silakan diselesaikan sendiri sama penjualnya, karena memang anak-anak usia segini kan memang mereka pertimbangan dalam melakukan dalam bertindak itu masih belum terlalu matang ya, sehingga mudah saja mereka membelanjakan uang ya, padahal orang tuanya nyarinya nanti-nantian, tapi anaknya tinggal menghabiskan uang itu tanpa mungkin berpikir karena mereka masih usia-usia yang kecil ya. Makanya ini syarat ya tentang akhir. Ini lebih lanjut. Nah, syarat ikhtiar, syarat kedua ya, tidak berdasarkan paksaan. Nah, ini merupakan syarat untuk Imam Syafi'i dan Hambali. Jadi jual beli itu harus atas dasar kerelaan. Ya, tidak boleh seseorang dipaksa menjual barang, menjual harta yang dimilikinya. Bahkan ada suatu kisah ya, kalau kita baca sejarah Khalifah Umar bin Khattab, itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab dulu di Mesir, ketika itu gubernur Mesir adalah Amr bin As. Jadi Amr bin As ini salah seorang sahabat yang luar biasa, terkenal sebagai ahli strategi. Nah, Amr bin As ini di Mesir ketika itu ingin memperluas masjid, Tetapi ketika itu Amr bin As
apa mau perluas masjid di Mesir itu ada kendala. Di sebelah masjid itu ada rumah seorang Yahudi. Kalau rumah ini tidak dibeli oleh pihak pemerintah, maka masjidnya tidak bisa diperluas karena memang rumahnya ada di samping masjid. Nah, maka ketika itu Amr bin As memaksa orang itu untuk menjual rumahnya. Bayangkan, dijual untuk masjid. Nah, ketika itu Khalifah Umar bin Khattab dilapori oleh orang Yahudi ini bahwa Amr bin As memaksa dia untuk menjual rumahnya, ya, karena dengan alasan memperluas masjid. Ketika itu Khalifah Umar bin Khattab akhirnya tidak menyetujui, ya, mengirimkan surat kepada Amr bin As agar dia berbuat adil. Nah, ini contoh akad jual beli, ya, tidak boleh ada unsur pemaksaan. Tetapi kalau ada alasan yang dibenarkan maka dibolehkan. Contoh, memaksa orang yang berhutang menjual asetnya untuk melunasi hutangnya. Jadi orang yang punya hutang sangat banyak, kemudian ketika ditagih oleh orang yang ngasih hutang, dia alasan tidak punya uang. Kemudian orang yang hutang ini lihat, jadi gunakan gelang-gelang sampai besar menangkai. Alasan gak bisa nyawa tapi kok gelang-gelang menangkai. Itu yang sampai. Nah, kalau seperti itu boleh alasannya, meskipun orang tadi tidak mau menjual ini gelang, saya akan jual lagi, masalahnya dia berhutang. Nah, maka boleh kemudian orang tadi memaksa menjual aset dalam rangka melunasi hutang. Atau yang kedua, memaksa menjual barang timbunan. Contoh sekarang LPG masih langka atau gampang? Alhamdulillah sudah gampang ya. Misalnya kelangkaan bahan bakarnya, kayak dulu bensin, ya, minyak tanah, LPG. Kemudian ada orang yang menimbun. Nah, penimbunan ini kan suatu tindakan kriminal. Meskipun secara hak itu kan sebenarnya berhak orang menjual barang berapapun, milik barang berapapun. Tapi orang yang menimbun itu kan dia memanfaatkan kesusahan orang lain. Ya. Bisa orang butuh LPG, butuh bensin, dia menimbun. Nah, dengan tujuan ketika barang sudah langka, ya, karena dia timbun itu, nah, maka dia bisa menaikkan harga seenaknya. Nah, itu pemerintah boleh bertindak memaksa barang timbunan. Nah, ini ada pendapat juga, mungkin ini beda dengan kasus Umar, ya, ada pendapat lain. Boleh memaksa menjual tanah atau rumah dalam rangka perluasan fasilitas umum seperti masjid, kuburan atau jalan. Tapi untuk yang ketiga ini ya, kalau bisa tidak dilakukan ketika memang tidak memungkinkan. Ya. Baik, jadi itu akid, ya, syarat pada akid. Nah, ini tempat disebutkan bahwa disyaratkan harus dalam satu majelis antara pihak yang melakukan transaksi. Nah, tapi nanti kita bahas, ya, jual beli online itu kan bukan satu majelis, beda majelisnya itu gimana, nanti kita bahas secara lebih lanjut. Baik, kemudian barang, ya, barang yang dijual. Barang yang dijual ada beberapa syarat. Pertama, barang yang dijual harus ada saat transaksi. Nah, definisinya, jadi memang barangnya ada. Sehingga contoh kasus jual beli online, kadang orang jual beli online, bahkan bukan hanya jual beli online, ya, orang jual beli tidak online yang biasa itu kan kadang dia belum punya barangnya. Nah, ini kan berarti barangnya aslinya belum ada ketika transaksi. Tetapi para ulama memberikan kelonggaran, meskipun orang itu belum memiliki barang. Ya, misalnya orang pulaan gitu, ya, orang pulaan pesan apa biasanya? Jajan rioyo misalnya, ya, pesan jajan rioyo, dia kan belum ada karena memang dia belum bikin, misalnya jajannya homemade, bikin sendiri. Dia belum bikin jajannya, tapi pada waktu akan sampai pesan piro, aku pesan jajan 100, ya sudah, deal, setuju. Ya, kapan diambil jam sekian, misalnya. Nah, orangnya sudah ngasih uang, itu tidak masalah dengan syarat orang yang menjual tadi bisa mendatangkan barangnya ketika nanti diminta, ya. Meskipun ketika akad barangnya belum ada. Nah, orang jual beli online juga kadang seperti itu. Saya pernah diceritai
Jadi beliau itu punya anak, anaknya ini pinter jualan, padahal dia nggak punya uang. Nah caranya gimana? Dia ke mall, ya, mall yang jualan barang-barang itu, dia fotoi barang-barangnya di situ, lalu dijual online. Misalnya sepatu, speknya begini, harganya segini, padahal dia belum punya. Nah, ketika ada orang yang mau beli, ya saya beli, baik, akan saya antar tanggal sekian. Nah, baru dia beli barang itu. Itu gimana? Boleh atau tidak transaksi semacam itu? Para ulama membolehkan, namanya akad salah ya. Boleh, selama itu tadi, selama yang dijual itu bukan barangnya tapi speknya. Apa bedanya? Misalnya orang menjual barang dengan menjual sifat, misalnya buku ya, buku ini saya jual. Nah, padahal ini bukan milik saya. Nah itu tidak boleh. Tapi misalnya saya jual buku dengan spesifikasi judulnya DP kontemporer, ada 500 halaman. Nah itu tidak apa-apa, misalnya meskipun gambarnya itu bukan gambar dari buku yang akan dijual. Jadi pahami ya. Nah jadi pahami. Jadi dibolehkan transaksi seperti itu. Jadi syarat barang yang dijual harus ada ini maksudnya adalah selama dia bisa mendapatkan barang tersebut ketika barang diminta, maka itu sudah memenuhi syarat. Lalu yang kedua, barang yang dijual harus berupa harta yang memiliki nilai. Nah, ada orang yang jualan sesuatu yang tidak memiliki nilai. Dalam masalah ini yang dicontohkan para ulama, jadi barang yang tidak memiliki nilai itu dalam artian barang yang dianggap dia tidak bernilai secara syar'i. Contohnya barang-barang yang diharamkan. Ada orang jual beli, jual apa dia? Saya menjual sup babi, misalnya seorang muslim. Babi itu kan aslinya punya nilai ekonomis ya. Tapi karena ini secara syar'i dia ini barang yang haram, tidak boleh diperjualbelikan, maka ini dianggap barang yang tidak memiliki nilai secara syar'i. Ya, jadi ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, barang yang dijual merupakan milik sah penjual. Ini jelas ya. Nah ini jelas. Nggak boleh menjual barang milik orang lain. Nah, tapi ada kasus gimana kalau menjualkan barang? Nggak masalah, boleh. Apa istilahnya? Maklar. Nah, maklar atau bahasa Arabnya itu samsara, dijual rumah ya 2 lantai harga 300 juta misalnya. Tapi bukan rumahnya dia hanya menjualkan rumah milik orang lain. Ya itu tidak masalah. Ya, tidak masalah ketika transaksi seperti itu, yang penting jelas transaksinya. Ya, memang transaksinya segitu, misalnya 300 juta itu kalau dari yang pemilik rumahnya sebenarnya jualnya 270 juta. Nah, yang 30 juta itu komisi untuk maklarnya. Nah, kalau jelas angka transaksinya seperti itu ya tidak masalah. Kecuali mungkin pada kasus-kasus tertentu ya, di mana di situ ada unsur kezaliman. Contoh dulu waktu saya masih kuliah, itu kan transaksi online itu masih belum terlalu parah seperti sekarang ya. Dulu masih banyak sekali orang jual tiket kereta calon. Nah, jadi dia itu sengaja borong tiket karena dulu peraturan tiket kereta itu sangat manual. Jadi bahkan pernah ya, dulu itu peraturan beli tiket itu harus hari H. Misalnya saya berangkat hari ini tanggal 12, perginya harus tanggal 12. Nggak boleh pesen atau booking terlebih dahulu. Nah, kalau kayak gitu kan berarti harus antri dari pagi gitu ya. Nah, maka calon-calon ini beraksi, diboronglah tiket-tiket itu. Harganya yang awalnya 100.000 misalnya, sama dia jadi 2 kali lipat, jadi 200, jadi 250. Nah, ini jelas kalau transaksi semacam ini ya transaksi yang adil karena ada unsur kezaliman di situ ya, unsur kezaliman. Nah, ini ya, jadi syarat ketiga, barang yang dijual merupakan milik sah penjual. Kemudian yang terakhir, barang yang dijual bisa diserah terimakan. Ya, kalau yang dicontohkan para ulama biasanya di kitab fikih itu yang tidak ada terimakan itu misalnya menjual burung di udara, atau
Atau contoh yang lain, ya misalnya jual beli hijau itu ya, yang masih banyak jual beli hijau. Jadi barangnya itu masih kecil-kecil gitu ya, tapi sudah dilakukan transaksi jual beli. Nah itu tidak sah transaksi jual beli seperti itu ya. Jadi harus tunggu kelihatan dulu buahnya, ya, kelihatan dulu buahnya baru boleh dilakukan transaksi jual beli. Nah, tapi orang-orang zaman sekarang itu banyak yang nakali. Nakalinya gimana? Supaya dia nakali jual beli hijau itu transaksinya dirubah sama dia. Dirubah bukan transaksi jual beli tapi transaksi sewa menyewa. Jadi misalnya pohon mangga ya, dia tahu beberapa bulan lagi mangga ini mau berbuah, maka dia sewa. Terus tak sewa telur ini telur bulan, disewa selama 3 bulan. Otomatis selama 3 bulan itu supaya mangganya itu hasilnya hasilnya itu berbuah banyak ya, sama dia dikasih pupuk diapain ya supaya buahnya jadi. Nah, kalau akad semacam ini, ya menurut kami dulu ini bermasalah akad sewa menyewa ini, karena akad sewa menyewa itu orang sewa menyewa itu kan memanfaatkan barang. Kalau pohon manfaatnya buat apa? Ya, buat berteduh gitu ya. Buat apa lagi? Ini kan manfaat. Nah kalau tujuannya itu untuk tadi supaya mengambil buahnya, nah itu bermasalah transaksi seperti itu. Nah gimana solusinya supaya bisa transaksi-transaksi ini bisa sah dan bisa syar'i? Maka beliau memberikan solusinya itu kalau dia memang ingin supaya mangganya itu beli mangga supaya nanti tidak didahului orang lain padahal mangganya masih kecil-kecil, ya sudah, akadnya itu tetap akad jual beli saja, tapi jual belinya itu pakai sistem bukan tak tebas sawit iki sepiro berapa gitu ya, bukan tebasnya itu per pohon, tapi transaksinya itu per buah yang dihasilkan. Misalnya transaksinya tak tuku kue ini sudah dari awal ya, meskipun masih kecil, tak tuku kalau nanti berbuah misalnya satu pohon itu berbuah 100 kilo, saya beli harga sekian, kan beres ya, jelas. Jadi dia beli buah itu harga misalnya 100 kilo dibeli 1 juta ya misalnya. Nah nanti ketika berbuah kok ternyata buahnya itu melebihi 100 kilo, ya berarti pembeli tadi tidak berhak, hanya berhak ambil 100 kilo. Nah, bagaimana kalau kurang? Ternyata cuma 80 kilo. Nah, berarti itu tanggung jawab penjual. Ya, dia yang nyarikan, yang 20 kilo itu tadi kita beli dari orang lain atau gimana. Nah, dengan demikian kan transaksinya bisa enak. Sudah ada kejelasan di awal. Sedangkan kalau jual beli hijau itu kan nggak jelas. Ya, iya nanti kalau misalnya buahnya berbuah banyak, kalau berbuah banyak itu kan nanti yang untung yang beli, tapi kalau buahnya sedikit ya itu kan yang untung yang dijual, sehingga ada unsur orang di sana. Baik, jadi ini ya syarat keempat, barang yang dijual bisa diterimakan. Bisa dipahami? Oke, kayak. Nah terakhir syarat akad ya. Syarat akad yang pertama tadi, akid harus memenuhi ahli ada apa nih? Ini yang tadi ya, syarat-syarat tadi ya, syarat-syarat akid tadi minimal mumayyiz, di bawahnya juga boleh, tapi dengan persetujuan wali dan seterusnya. Lalu kesesuaian antara ijab dan qabul. Nah, jadi harus sama, transaksinya itu harus jelas. Kalau jual belinya 1 kilo ya 1 kilo, kalau harganya 5 juta ya 5 juta itu yang dijadikan sebagai ijab dan qabul. Nah terakhir, kedua pihak berada di dalam satu majelis akad. Nah ini akan kita bahas lebih jauh di jual beli online. Kita langsung lanjut saja ya. Nah ini yang terakhir tentang hukum jual beli online. Baik, di sini saya tampilkan ada 2 fatwa. Fatwa pertama, fatwa majelis atau majma' fiqh Islami, disebutkan dibolehkan melakukan transaksi akad dengan menggunakan teknologi modern karena alat-alat tersebut menyerupai transaksi
surat menyurat di masa lalu. Jadi di zaman dahulu itu jual beli tidak harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli, bisa melalui surat menyurat. Nah, bagaimana dengan syarat satu majelis? Syarat satu majelis dalam akad itu tidak mensyaratkan dua orang yang berakad berada di suatu tempat tertentu. Jadi tidak harus ketemu. Kalau dulu kita belajar waktu SD, SMP, SMA, kita ke pasar itu kan didefinisikan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi sekarang pasar itu sudah tidak seperti itu lagi definisinya. Jadi tidak harus bertemu secara fisik, ya. Tapi bisa ditafsiri dengan kesatuan waktu, di mana di waktu tersebut kedua orang yang berakad memang disibukkan dengan akad tersebut. Nah, jadi antara penjual dan pembeli online itu kan komunikasi, ya. Tawar-menawar harga ini berapa, harganya sekian, ya. Gimana ininya, ya, bentuk-bentuknya, mau pesannya gimana. Nah, itu kan ada pertemuan, ya, pembicaraan di situ. Nah, maka majelis akad dalam transaksi menggunakan surat menyurat adalah waktu sampainya pesan dari orang yang menawarkan kepada orang yang menerima. Bagi pihak yang kedua harus menunjukkan persetujuan atas transaksi tersebut sehingga transaksinya menjadi sah. Jika persetujuan dilakukan di majelis kedua maka akan tentu tidak sah. Jadi kali ini kalau gambarannya surat menyurat ya zaman dahulu. Nah, tapi kalau yang online, majelis akadnya itu adalah waktu interaksi antara kedua belah pihak selama pembicaraan terkait dengan urusan akad. Jadi pakai HP misalnya, pakai WA, nanya-nanya dulu. Nah, itu majelisnya itu di majelis WA itu, ya. Nah, selama yang dibicarakan terkait urusan akad, maka ketika sudah deal maka jual belinya sah. Tapi kalau beralih ke urusan yang lain maka terhitung majelisnya terputus. Jadi harus buat majelis lagi, harus dilakukan deal lagi. Nah, sehingga akad transaksi yang dilaksanakan adalah kesepakatan yang telah disepakati dalam interaksi tersebut. Bagaimana dengan tadi itu majelis akad, ya? Nah, majelis akad sudah jelas. Jadi jual beli online itu kalau terkait syarat satu majelis itu sudah sah, karena majelisnya itu tidak harus bertemu, jadi majelisnya berupa interaksi menggunakan alat transaksi online itu. Nah, sehingga disimpulkan bahwa jual beli online itu umumnya sah selama sudah ada persetujuan dari kedua belah pihak. Nah, sekarang kan jual beli online itu kadang penjualnya atau pembelinya itu tidak tahu siapa penjualnya, karena kita jual belinya melalui aplikasi, ya. Dan aplikasi itu kan di sini sebagai pihak ketiga, ya. Biasanya ketika kita sudah transfer itu kan tidak ditransfer ke orangnya langsung, ya. Tapi misalnya kita beli pakai Shopee itu transfer ke Shopee-nya itu. Baru nanti ketika barang sudah sampai ke kita oleh Shopee, uangnya ditransfer ke penjual. Nah, itu juga dibolehkan, ya. Berarti pihak marketplace itu sebagai perantara, perantara agar jual beli yang dilakukan itu aman. Nah, karena kalau tidak seperti itu nanti khawatir ada unsur penipuan, ya. Sudah kirim uang, barangnya belum dibeli, ya. Atau kalau COD barangnya sudah dikirim, uangnya tidak dibayarkan misalnya. Nah, itu kan ada unsur kerugian, maka yang seperti itu juga tidak masalah. Nah, terakhir ini bapak kedua dari Profesor Ahmad Jarro yang menulis buku ini bikin kontemporer. Dia menyebutkan jual beli online itu sah ketika memenuhi beberapa marka itu rambu-rambu, ya. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan halal dan jelas pemiliknya. Misal pertama, seperti cara jual beli. Lalu yang kedua, ada harga wajar yang disepakati kedua belah pihak, ya. Berarti memang sudah sepakat harganya berapa. Lalu yang ketiga, tidak ada unsur manipulasi atau penipuan dalam transaksi. Nah, makanya biasanya ketika jual beli online itu ada yang membolehkan mengembalikan barang dengan syarat di video ketika unboxing dan ada. Nah, supaya dia tahu memang benar-benar rusaknya itu ketika belum sampai ke tangan pembeli. Jadi supaya tahu ketika barang dibuka, oh ternyata tidak sesuai
beli baju ukuran S, kok ternyata yang datang ukuran L gitu ya, kan dibuka kelihatan. Nah itu boleh dikembalikan ketika itu karena ada ini unsur manipulasi atau penipuan atau mungkin ketidaksesuaian, itu kan boleh dikembalikan. Nah lalu yang terakhir, prosedur transaksinya benar, diketahui dan saling rela antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Ketika sudah memenuhi transaksi ini, beliau menyebutkan maka sebenarnya jual beli dengan cara apapun tidak masalah, tetap sah dan diperbolehkan. Jadi beliau tidak terlalu bicarakan masalah teknis. Kalau yang fatwa sebelumnya kan teknis ya, tentang majelis akad tadi. Jadi beliau tidak bicarakan tentang itu. Yang penting 4 unsur ini terpenuhi, maka jual belinya tetap sah. Apalagi jika suatu transaksi itu sudah menjadi kebiasaan, walau menurut orang lain aneh, maka secara fikih tetap sah dan boleh. Karena memang ada transaksi-transaksi tertentu itu yang tidak biasa dilakukan di daerah tertentu. Misalnya beliau menyebutkan ya di buku ini, di Dayak itu, di suku Dayak itu biasa orang ketika selesai panen, mereka meletakkan hasil panen di depan rumah mereka. Nah kalau orang yang mau membeli hasil panennya itu tinggal ngambil lalu ngasih uang, atau bisa juga barter ya. Misalnya padi 1 kilo ditukar dengan ayam misalnya. Itu tradisi di Batak, di Dayak seperti itu. Nah itu nggak apa-apa. Atau biasanya kalau di sekolah-sekolah tertentu itu kan ada namanya kantin kejujuran. Ya jadi nggak pakai ada kasirnya. Jadi ngambil sendiri, bayar sendiri, sudah tahu harganya sekian, kemudian bayar sekian. Nah itu ternyata ketika dipraktekkan banyak, justru malah yang katanya untungnya banyak. Nah ini kan untuk menguji tingkat kejujuran, ya, untuk menguji tingkat kejujuran. Karena memang ya tidak di semua tempat ya, ada beberapa tempat itu yang memang anak-anaknya juga macam-macam ya. Ada di warung-warung tertentu itu ngambil apa? Botol gedang itu 2 katanya cuma 1 ya, atau ngambil 4 katanya ambilnya 1. Malah yang lebih parah itu ada kasus dia nggak bayar tapi minta kembalian. Jadi nggak bayar, kalau bayar minta kembalian, atau yang tadi kan meskipun juga bohong kan masih lumayan, dia nggak bayar, nggak bawa uang diminta susu. Nah itu yang apa? Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Cukup sekian. Masih ada waktu beberapa menit, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan saya masih.
Mie goreng itu kan di gambarnya ada sayurnya, ada telurnya. Ternyata setelah kita buka cuma mie-nya. Ya, kalau dalam kasus seperti itu, ya kita bisa penjual atau pembeli itu bisa komplain, bisa komplain ke penjualnya. Ya, kok nggak sama dengan fotonya? Kecuali kalau memang di situ dia kasih rincian, misalnya sebelahnya itu ini unsurnya juga biasanya ada ya, paket A, sayur apa-apa, nah itu kan berarti memang sudah jelas meskipun barangnya tidak sesuai dengan gambar. Tapi ketika barangnya tidak sesuai dengan gambar dan dia tidak kasih penjelasan ke apa-apa, yaitu pembeli dalam hal ini boleh komplain ke penjual gitu ya. Kalau penjualnya oh ya sudah saya ganti ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak mau ya mau gimana lagi gitu ya. Jadi intinya yang seperti itu berarti memang ada masalah di penjual, ada problem di penjualnya yang harus diselesaikan secara internal seperti itu ya. Jadi status transaksinya itu disasar ketika memang kedua pihak saling ridho. Tapi kalau nggak ridho karena seperti itu ya berarti transaksinya tidak sah. Otomatis kalau transaksinya tidak sah kan ya barangnya harus dikembalikan konsekuensinya. Tapi kalau tidak dikembalikan ya saling ridho ya tidak ada masalah. Baik, kemudian yang kedua jual baju tidak menutup aurat. Nah ini tergantung apa ya? Kalau seperti ini tergantung jenis bajunya. Kalau misalnya yang jual itu bajunya itu baju-baju kalangan, misalnya baju yang dipakai untuk di dalam, ya berarti bukan salah penjualnya. Kalau misalnya dia memang jual baju itu untuk baju-baju yang dipakai di dalam rumah ya. Nah, adapun kalau misalnya ternyata dia menjual baju-baju yang seperti itu, kemudian oleh pembelinya ternyata digunakan untuk yang tidak semestinya, ya berarti itu kesalahannya pada pembeli. Oke. Oh, gambar promosi. Oh, gitu. Oh, gambar promosinya menggunakan orang beneran. Ya kalau bisa promosinya tidak pakai orang gitu ya. Tidak menampilkan orang yang pakai baju itu. Kalau bisa ya gimana bisa seperti apa gitu ya. Pakai boneka atau cukup ditampilkan bajunya saja, itu kan bisa sebenarnya. Jadi seperti itu. Dalam artian hal ini supaya untuk tidak menampilkan itu ya orang yang membuka aurat gitu ya. Dan promosinya seperti itu ya. Karena memang banyak juga promosi barang itu yang sebenarnya nggak nyambung dengan barangnya. Contoh dulu saya pernah ingat Akif kalau nggak salah, beliau mengkritik ada promosi sabun, tapi yang jadikan bintang iklan itu artis dan digambarkan dia sedang mau ke kamar mandi. Nah, itu kan sebenarnya ya nggak ada hubungannya, apa hubungannya sabun dengan orang yang mau mandi. Itu sabun itu mandi, tapi itu kan promosi yang tidak ada hubungan sama sekali. Jadi memang kita harus selektif dan memperhatikan masalah ini. Ya. Baik, kemudian yang kedua jual beli dengan dua harga. Nah, ini selama harganya jelas di awal itu tidak ada masalah. Ini kan sama dengan orang jual beli kredit ya, tidak ada masalah. Jadi kalau cash sekian, kalau utang sekian, dan ini tidak termasuk kategori riba ya, selama jelas dijual di awalnya jelas. Ya jangankan yang model seperti ini, jual beli sama-sama cash, tapi yang beli beda, kita kasih harga beda kan sama, kan boleh ya. Misalnya kalau misalnya dengan jual beras ini ke Bupati harganya 20 ya. Tapi kalau dengan jual beli ke Busila dengan kasih harga 15, itu kan tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Asalnya nggak tahu saja, supaya beli itu kok dikirain nggak sama, itu nggak masalah sebenarnya. Selama itu tadi jelas di awal harganya ini belinya cash atau kredit ya. Yang bermasalah itu kan ketika nanti ada denda dan seterusnya, itu yang agak
Cukup? Ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, ya kita cukupkan sampai sekian majelis kita. Mudah-mudahan pembahasan kita di pagi hari ini bermanfaat dan kehadiran kita di masjid sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma